Pada bab ini melanjutkan pembahasan tentang manajemen keamanan TI sebagai proses formal untuk melindungi aset-aset kritis secara efektif dan efisien. Setelah membahas penilaian risiko, bab ini mengeksplorasi berbagai kontrol manajerial, operasional, dan teknis yang dapat meningkatkan keamanan sistem TI. Selain itu, isi dari rencana keamanan dijelaskan, mencakup proses implementasi, pelatihan bagi personel, serta pemantauan kepatuhan. Untuk memastikan keamanan tetap terjaga, evaluasi efektivitas kontrol keamanan dilakukan, diikuti dengan iterasi ulang terhadap seluruh proses manajemen keamanan TI. Dalam bab ini, pembahasan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pemilihan kontrol, pengembangan rencana implementasi, serta pemantauan pelaksanaan rencana tersebut. Panduan yang digunakan mengacu pada NIST SP 839, dokumen utama yang dikembangkan oleh NIST pada tahun 2011 untuk membantu organisasi dalam mengelola risiko keamanan informasi secara menyeluruh sesuai dengan FISMA. Gambar 15, 1 memberikan ringkasan dari langkah-langkah utama yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini. Penilaian risiko pada sistem TI, suatu organisasi mengidentifikasi area yang memerlukan penanganan. Langkah selanjutnya, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 14, 1 mengenai opsi analisis risiko, adalah memilih kontrol yang sesuai untuk digunakan dalam mitigasi risiko. Kontrol keamanan TI juga dikenal sebagai langkah pengamanan atau tindakan pencegahan, berfungsi untuk mengurangi risiko. Kontrol ini mencakup tindakan, perangkat, prosedur, atau langkah lain yang dapat mengurangi risiko dengan mencegah pelanggaran keamanan, meminimalkan dampaknya, atau mendeteksi serta melaporkannya untuk memungkinkan tindakan korektif. Beberapa kontrol dapat menangani berbagai risiko sekaligus, sehingga pemilihannya bisa lebih efisien dari segi biaya. Kontrol keamanan diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama, meskipun beberapa kontrol dapat mencakup lebih dari satu kategori. 1. Kontrol manajerial berfokus pada kebijakan keamanan, perencanaan, pedoman, dan standar yang mempengaruhi pemilihan kontrol operasional dan teknis. Kontrol ini membantu mengurangi risiko kehilangan serta melindungi misi organisasi. 2. Kontrol operasional memastikan penerapan dan penggunaan kebijakan serta standar keamanan yang benar. Kontrol ini lebih bersifat prosedural dan diterapkan oleh manusia untuk meningkatkan keamanan sistem atau kelompok sistem. 3. Kontrol teknis melibatkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengamankan data serta sistem TI. Kontrol ini dapat berupa langkah-langkah sederhana hingga solusi keamanan yang kompleks. Gambar 15, 2 mengilustrasikan beberapa langkah kontrol teknis yang umum digunakan. Bagian 1 dan 2 dalam teks ini telah membahas berbagai aspek dari langkah-langkah tersebut. Setiap kelas kontrol dapat mencakup 1. Kontrol pendukung. Kapabilitas keamanan TI yang mendasar, bersifat luas, dan digunakan oleh banyak kontrol lainnya. 2. Kontrol preventif. Bertujuan mencegah pelanggaran keamanan dengan menghambat upaya untuk melanggar kebijakan keamanan atau mengeksploitasi kerentanan. 3. Kontrol deteksi dan pemulihan. Berfokus pada respons terhadap pelanggaran keamanan, dengan memberikan peringatan atas pelanggaran atau upaya eksploitasi serta menyediakan cara untuk memulihkan sumber daya yang hilang. Gambar 15, 2 menunjukkan contoh dari masing-masing jenis kontrol ini. Daftar kontrol keamanan tersedia dalam berbagai standar nasional dan internasional, seperti ISO 27002, 2013 Sedi Kode Praktik untuk Manajemen Keamanan Informasi. ISO 13335, 2004 Sedi Manajemen Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. FIPS 200, 2006 Sedi Persyaratan Keamanan Minimum untuk Sistem Informasi Federal. NIST SP 853, 2015 Sedi Rekomendasi Kontrol Keamanan untuk Sistem Informasi Federal. Standar-standar ini memiliki kesepakatan luas mengenai jenis kontrol yang harus digunakan serta daftar kontrol yang umum. Banyak standar saling merujuk satu sama lain, dengan ISO 27002 sering dianggap sebagai daftar utama kontrol yang digunakan oleh sebagian besar standar lainnya. Tabel 15, 1, diadaptasi dari NIST SP 853, menunjukkan daftar keluarga kontrol dalam setiap kelas. Tabel 15, 2 mencantumkan kategori kontrol dalam ISO 27002, sementara tabel 1, 4 mencantumkan kontrol dari FIPS 200. Keduanya memiliki tingkat tumpang tindih yang tinggi. Dalam setiap kelas kontrol ini, terdapat daftar panjang kontrol spesifik yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Tabel 15, 3 mencantumkan daftar lengkap kontrol dalam standar tersebut. Untuk mencapai tingkat keamanan yang memadai, kombinasi kontrol harus dipilih. Jika menggunakan pendekatan berbasis standar, maka serangkaian kontrol dasar biasanya ditentukan dalam standar industri atau pemerintah terkait. Misalnya,
Lampiran DNIST SP853 memberikan kontrol dasar untuk sistem TI dengan dampak rendah, sedang, dan tinggi. Pemilihan kontrol harus disesuaikan dengan profil risiko, sumber daya, dan kapabilitas organisasi, lalu diterapkan ke seluruh sistem TI dengan penyesuaian sesuai kebutuhan spesifik. Menurut NIST SP818, 2006, penyesuaian kontrol keamanan mungkin diperlukan berdasarkan beberapa faktor, yaitu teknologi. Beberapa kontrol hanya berlaku untuk teknologi tertentu, seperti jaringan nirkabel atau kriptografi. Jika teknologi tersebut tidak digunakan, alternatif seperti kontrol administratif atau akses fisik dapat diterapkan. Kontrol umum, jika organisasi dikelola secara terpusat, perubahan kontrol harus disetujui dan dikelola secara kolektif. Sistem akses publik, sistem yang dapat diakses oleh publik, seperti situs web organisasi, memerlukan kontrol berbeda dibandingkan dengan sistem internal, terutama dalam aspek keamanan personel, identifikasi, dan autentikasi. Kontrol infrastruktur, kontrol akses fisik dan lingkungan hanya berlaku untuk area yang menyimpan peralatan terkait. Skalabilitas, kompleksitas kontrol bergantung pada ukuran organisasi. Misalnya, rencana kontingensi untuk perusahaan besar akan lebih rinci dibandingkan dengan usaha kecil. Penilaian risiko, kontrol dapat disesuaikan berdasarkan hasil penilaian risiko, untuk mengurangi kemungkinan atau dampak ancaman hingga tingkat yang dapat diterima. Proses dalam gambar 15.1 menunjukkan bahwa daftar kontrol yang direkomendasikan harus dibuat untuk menangani risiko yang teridentifikasi. Kontrol yang dipilih harus sesuai dengan sistem dan kebijakan organisasi, serta mempertimbangkan persyaratan hukum. Selain itu, kontrol harus dievaluasi berdasarkan kelayakan teknis, dampak operasional, dan efektivitas biaya dalam mengurangi risiko. Penurunan tingkat risiko akibat penerapan atau peningkatan kontrol keamanan terjadi karena berkurangnya kemungkinan ancaman atau dampaknya, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 15.3. Pengurangan kemungkinan ancaman dapat terjadi dengan mengurangi kerentanan sistem, cacat atau kelemahan, atau dengan melemahkan kemampuan dan motivasi sumber ancaman. Pengurangan dapat terjadi dengan menurunkan besarnya efek negatif yang ditimbulkan jika ancaman tersebut terjadi dalam organisasi. Karena keterbatasan sumber daya, organisasi tidak dapat menerapkan semua kontrol yang direkomendasikan. Oleh karena itu, manajemen harus melakukan analisis biaya manfaat untuk memilih kontrol yang paling sesuai dan memberikan manfaat terbesar. Analisis ini bisa bersifat kualitatif atau kuantitatif dan harus membuktikan bahwa biaya implementasi suatu kontrol sebanding dengan penurunan tingkat risiko yang dihasilkan. Analisis ini mencakup 1. Dampak penerapan atau tidak menerapkan kontrol. 2. Estimasi biaya implementasi. 3. Perbandingan biaya dengan tingkat kritikalitas sistem dan data. Manajemen kemudian menentukan kombinasi kontrol yang memberikan tingkat risiko yang dapat diterima dengan mempertimbangkan 1. Jika kontrol terlalu mahal dibanding manfaatnya, alternatif yang lebih murah harus digunakan. 2. Jika kontrol tidak cukup mengurangi risiko, kontrol tambahan atau berbeda diperlukan. 3. Jika kontrol efektif dan paling hemat biaya, maka harus diterapkan. Seringkali, biaya penerapan kontrol lebih jelas dibandingkan biaya akibat tidak menerapkannya, sehingga manajemen harus membuat keputusan bisnis mengenai pemilihan kontrol dan risiko residual yang tersisa. Setelah memilih kontrol yang akan diterapkan, organisasi harus membuat rencana keamanan IT untuk mengatasi kekurangan dalam profil risiko. Rencana ini mencakup identifikasi risiko, kombinasi aset, ancaman, dan kerentanan. Kontrol yang direkomendasikan berdasarkan hasil penilaian risiko. Prioritas tindakan untuk setiap risiko. Kontrol yang dipilih setelah analisis biaya manfaat. Sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi. Personel yang bertanggung jawab. Target waktu mulai dan selesai implementasi. Persyaratan pemeliharaan dan catatan tambahan. Tujuan dari rencana ini adalah untuk memastikan tindakan perbaikan dilakukan secara tepat waktu guna meningkatkan keamanan sistem informasi organisasi. Detail rencana implementasi dirangkum dalam tabel rencana implementasi, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 15.4. Tabel ini memberikan contoh rencana implementasi untuk risiko yang telah diidentifikasi dalam tabel 14.5. Kontrol yang diterapkan mencakup 1. Akses jarak jauh. 2. Pencatatan peristiwa yang dapat diaudit. 3. Identifikasi pengguna. 4. Pencadangan sistem. 5. Perubahan konfigurasi. Semua kontrol ini dipilih karena tidak mahal dan tidak sulit diterapkan, meskipun memerlukan beberapa perubahan dalam prosedur. Staf administrasi jaringan harus diberitahu tentang perubahan ini,
dan mungkin memerlukan pelatihan untuk memastikan implementasi yang benar serta memahami hak dan tanggung jawab mereka. Proses implementasi mencakup penerapan langsung kontrol keamanan sesuai rencana, pelatihan khusus bagi staf terkait, program kesadaran keamanan bagi seluruh organisasi. Rencana keamanan TI mendokumentasikan tugas, tanggung jawab, sumber daya, dan jadwal untuk setiap kontrol yang dipilih. Staf yang ditunjuk melaksanakan tugas seperti 1. Perubahan konfigurasi sistem 2. Peningkatan atau pemasangan sistem baru 3. Pengembangan prosedur operasional guna memastikan keamanan berjalan efektif 4. Monitoring dan evaluasi. Proses implementasi harus dipantau untuk memastikan efektivitasnya, yang biasanya dilakukan oleh petugas keamanan organisasi dengan mengevaluasi apakah biaya dan sumber daya tetap sesuai anggaran, apakah kontrol telah diterapkan dengan benar, apakah kontrol berjalan dan dikelola dengan baik. Setelah implementasi selesai, manajemen harus memberikan otorisasi penggunaan sistem. Dalam organisasi pemerintahan, ini bisa menjadi bagian dari proses akreditasi, di mana badan eksternal akan memverifikasi apakah sistem memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Proses manajemen keamanan TI tidak berhenti setelah implementasi kontrol dan pelatihan. Ini adalah proses siklus yang terus berulang untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem TI dan lingkungan risiko. Kontrol yang telah diterapkan harus dipantau agar tetap efektif. Setiap perubahan pada sistem perlu diperiksa dampaknya terhadap keamanan, serta dilakukan tinjauan ulang terhadap profil risiko jika diperlukan. Sayangnya, tahap ini sering diabaikan, yang dapat meningkatkan kemungkinan kegagalan keamanan. Tahap tindak lanjut dalam manajemen keamanan TI mencakup 1. Pemeliharaan kontrol keamanan 2. Pemeriksaan kepatuhan terhadap standar keamanan 3. Manajemen perubahan dan konfigurasi sistem 4. Penanganan insiden keamanan. Setiap aspek di atas bisa menunjukkan perlunya perubahan pada tahapan sebelumnya dalam proses manajemen keamanan TI. Misalnya, jika terjadi pelanggaran keamanan seperti infeksi virus, maka mungkin perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap penilaian risiko, kontrol yang diterapkan, atau cara implementasinya. Hal ini dapat memicu revisi terhadap langkah-langkah sebelumnya dalam proses keamanan TI. Aspek pertama dalam tindak lanjut manajemen keamanan TI adalah pemeliharaan dan pemantauan berkelanjutan terhadap kontrol yang telah diterapkan untuk memastikan fungsinya tetap sesuai dan efektif. Tanggung jawab atas proses ini biasanya dikoordinasikan oleh petugas keamanan organisasi. Tugas pemeliharaan mencakup meninjau kembali kontrol secara berkala untuk memastikan masih berfungsi sebagaimana mestinya. Memperbarui kontrol jika ada kebutuhan baru yang ditemukan. Memastikan perubahan sistem tidak berdampak negatif terhadap kontrol yang ada. Mendeteksi ancaman atau kerentanan baru yang mungkin muncul. Tinjauan ini mencakup analisis rutin terhadap log file untuk memastikan sistem berjalan normal dan membangun dasar aktivitas yang bisa digunakan untuk mendeteksi kejadian anomali saat menangani insiden keamanan. Tujuan dari pemeliharaan kontrol adalah memastikan bahwa kontrol tetap efektif dan eksposur risiko organisasi tetap terkendali. Jika kontrol tidak dikelola dengan baik, maka bisa terjadi pelanggaran keamanan yang berpotensi berdampak besar pada organisasi. Pemeriksaan kepatuhan keamanan adalah proses audit untuk meninjau proses keamanan dalam organisasi. Tujuan utamanya adalah memastikan kepatuhan terhadap rencana keamanan yang telah ditetapkan. Audit ini dapat dilakukan oleh personel internal maupun eksternal dan biasanya menggunakan daftar periksa untuk memastikan kebijakan dan rencana keamanan telah dibuat dengan tepat. Kontrol yang sesuai telah dipilih dan diterapkan. Kontrol tetap dipelihara dan digunakan dengan benar. Proses audit ini harus dilakukan pada sistem dan layanan TI baru setelah implementasi serta secara berkala pada sistem yang sudah ada. Audit juga dapat dilakukan sebagai bagian dari audit umum organisasi atau setiap kali ada perubahan dalam kebijakan keamanan organisasi. Manajemen perubahan adalah proses untuk meninjau perubahan yang diusulkan pada sistem guna menilai dampaknya terhadap sistem organisasi. Perubahan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti permintaan pengguna untuk perbaikan atau peningkatan fitur, ditemukannya ancaman atau kerentanan baru, pemberitahuan vendor mengenai pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak, kemajuan teknologi, implementasi fitur atau layanan TI baru, identifikasi tugas baru yang memerlukan perubahan sistem. Setiap perubahan harus dievaluasi tidak hanya dari segi keamanan tetapi juga dari aspek operasional yang lebih luas. Oleh karena itu, manajemen perubahan berhubungan erat dengan manajemen keamanan TI. Contoh penting adalah penerapan patch keamanan untuk memperbaiki bug atau kerentanan dalam sistem operasi dan aplikasi.
Patch sebaiknya diuji sebelum diterapkan untuk memastikan tidak mengganggu aplikasi lain, tetapi ini dapat memakan waktu dan meningkatkan risiko terhadap ancaman keamanan jika ditunda. Oleh karena itu, manajemen harus menyeimbangkan antara prioritas keamanan dan ketersediaan sistem. Dalam beberapa kasus, perubahan yang diperlukan untuk alasan bisnis dapat mengurangi keamanan sistem. Jika ini terjadi, perubahan tersebut harus terdokumentasi dengan baik, termasuk alasan perubahan, dampaknya terhadap keamanan, dan persetujuan dari manajemen. Selain itu, manajemen konfigurasi bertujuan untuk mencatat setiap konfigurasi sistem dan perubahan yang dilakukan, termasuk daftar perangkat keras dan perangkat lunak yang terpasang. Ini penting untuk memulihkan sistem setelah kegagalan dan menentukan patch atau pembaruan yang relevan untuk sistem tertentu. Seperti manajemen perubahan, ini juga merupakan bagian dari administrasi sistem yang memiliki implikasi keamanan dan harus selaras dengan manajemen keamanan TI. Studi kasus Silver Star Mines menunjukkan bahwa setelah penilaian risiko, langkah selanjutnya dalam manajemen keamanan TI adalah mengidentifikasi kontrol yang dapat diterapkan. Ditemukan bahwa banyak sistem tidak diperbarui secara berkala, meningkatkan risiko serangan akibat kerentanan yang tidak ditambal. Oleh karena itu, perlu diterapkan kontrol seperti manajemen konfigurasi dan pemeliharaan sistem, perlindungan terhadap kode berbahaya, spam, dan spyware, kebijakan dan prosedur perencanaan kontingensi serta respons insiden. Untuk risiko utama, yaitu keandalan dan integritas sistem SCADA, ditemukan bahwa banyak node SCADA menggunakan sistem operasi lama yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, perlindungan bisa dilakukan dengan memperketat firewall dan proxy server, serta menerapkan sistem deteksi intrusi atau IDS untuk memonitor lalu lintas jaringan dan mengidentifikasi serangan dengan lebih akurat. IDS ini bahkan dapat dikembangkan untuk memutus koneksi jaringan otomatis jika serangan terdeteksi, mengingat node SCADA dapat beroperasi tanpa koneksi ke jaringan utama. Untuk risiko kedua, yaitu integritas informasi yang tersimpan, masalah utama adalah dokumen yang tersebar di berbagai sistem tanpa pengelolaan yang konsisten. Solusi yang diusulkan meliputi audit dokumen penting, pemusatan penyimpanan pada server terkelola, serta edukasi dan pelatihan pengguna agar kebijakan ini diterapkan dengan baik. Risiko terkait ketersediaan dan integritas sistem keuangan, pengadaan, dan produksi dapat diatasi dengan menerapkan kontrol keamanan yang berlaku secara umum pada server terkait. Risiko terakhir berkaitan dengan keamanan email, yang sebagian besar merupakan tanggung jawab grup TI perusahaan induk. Namun, penerapan perlindungan terhadap kode berbahaya dan spam dapat membantu mengurangi risiko di tingkat lokal. Sebagai bagian dari rencana kontingensi, bisa dipertimbangkan sistem email cadangan yang terisolasi dari intranet perusahaan dan menggunakan layanan penyedia jaringan lokal untuk tetap memungkinkan pengiriman pesan penting jika sistem utama terganggu. Analisis terhadap kontrol yang mungkin diterapkan dirangkum dalam tabel 15.5, yang mencantumkan kontrol yang diidentifikasi serta prioritas implementasinya. Tabel ini perlu diperluas dengan mencantumkan sumber daya yang dibutuhkan, personel yang bertanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan, serta komentar tambahan. Setelah rencana ini diimplementasikan, kemajuannya harus dimonitor secara berkala. Jika berhasil diterapkan, langkah selanjutnya adalah tindak lanjut jangka panjang, yang mencakup penerapan kebijakan baru secara berkelanjutan serta review berkala terhadap profil keamanan perusahaan. Dalam jangka waktu tertentu, proses ini akan kembali ke siklus penilaian risiko, pengembangan rencana, dan tindak lanjut untuk memastikan keamanan TI tetap terjaga. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.